membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Acara keempat, refleksi dari masing-masing kelompok. Acara kelima yaitu adalah penutup. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka bersama-sama, kita ikrarkan dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu adalah sambutan kepala sekolah. Kepada beliau Bapak Kunati SPD, saya aturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau kariha musyrikun. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Korogan 2 yang saya hormati pula Ibu Sri ini merupakan calon guru penggerak dari SD Korogan 2. Mohon maaf untuk pembukaannya, Bapak Ibu ikut di depan karena mengingat waktunya sudah siang. Mohon maaf. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada saat ini yang telah meluangkan waktunya untuk acara forum diskusi disiplin positif. Ini forumnya forum diskusi. Jadi nanti insya Allah Bu Guru calon penggerak akan menyampaikan materi dan Bapak Ibu Guru seakan-akan menjadi siswa nanti yang bisa bertanya kepada narasumber. Bapak Ibu Guru, pada kesempatan ini nanti akan didemonstrasikan pemahaman mengenai konsep inti dalam modul budaya positif dengan membentuk komunitas praktisi dengan calon guru penggerak yang lain, dengan harapan dengan guru penggerak di kita ini nanti bisa memotivasi kinerja guru yang lain sehingga tujuan dari pendidikan listrik kita bisa maksimal sesuai dengan harapan guru dan harapan wali murid semua. Kita cari hikmahnya, mudah-mudahan bisa berdampak positif kepada kita pada siang hari ini. Bapak Ibu, ini saya tadi diberi modul dari Ibu Guru calon penggerak segi 3 restitusi. Saya juga tidak tahu karepe apa. Saya buka Google sebentar ini. Intinya yang akan disampaikan nanti insya Allah sangat berguna. Cara menanamkan disiplin positif kepada siswa. Ini juga mengacu pada semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing arsa sung tulodo ing madya mangun karsa tut wuri handayani. Dan juga diberi gambaran ini ketiga ini menggambarkan ketiga ini Bapak Ibu ya. Ini saya lihat ini proses menciptakan kondisi bagi siswa agar nanti semua potensi anak bisa digali oleh Bapak Ibu Guru, sehingga Bapak Ibu Guru itu tinggal memupuk potensi bakat-bakat yang ada pada anak agar bisa agar mereka itu bisa mencapai cita-citanya sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan keinginan, yaitu namanya itu kurikulum merdeka itu yaitu merdeka belajar, artinya bisa mengatakan siswi sesuai dengan bakat
siswa masing-masing. Saya kira hanya ini sambutan dari saya untuk menyingkat waktu acara atau aksi nyata calon guru penggerak ini secara resmi kami buka. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, resmi kami buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan. Memasuki acara yang ketiga yaitu adalah penyampaian materi budaya positif mengenai membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Kepada beliau Ibu Suhartini, Bu Sri Suhartini SPD SD selaku narasumber calon guru penggerak, saya aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu guru serta karyawan SDN Kelorokan 2. Saya di sini akan menyampaikan aksi nyata di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Tapi sebelumnya saya mau menerangkan dulu sebelum masuk ke materi, yaitu tentang tujuan dari pembelajaran ini, yaitu calon guru penggerak dapat mendemonstrasikan pemahamannya mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif dengan membentuk komunitas praktisi dengan CGP lainnya, termasuk nanti pengimbasan di Bapak Ibu guru serta di sekolah-sekolah lainnya. Saya akan menerangkan dulu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, itu tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara itu juga menyebutkan peran guru, yaitu dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik itu sebagai seorang petani, sedangkan anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang akan disemai. Bila biji tersebut ditempatkan di tanah yang subur dan mendapatkan perawatan yang baik, maka dari Pak Tani seperti pemupukan, penghilangan hama, penyiraman yang cukup dan pembersihan, maka biji tumbuh tersebut akan tumbuh dengan baik. Begitu pula sebaliknya. Kalau ini ditanamkan pada anak-anak, anak-anak akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara mempunyai 3 semboyan. Yang pertama adalah Engarso Sempurada, yaitu di depan memberikan teladan, dan yang kedua adalah Eng Majo Mangun Karso, di tengah-tengah membangun semangat. Yang ketiga adalah Tuturi Handayani, di belakang memberikan dorongan. Jadi kita sebagai seorang guru harus bisa menjadi teladan dan bisa membangun semangat anak-anak, kemudian memberikan dorongan anak-anak supaya anak-anak bisa melakukan sesuai kodratnya. Kalau di sini menurut Menteri Menteri Pendidikan Republik Indonesia, yaitu tentang Merdeka Belajar, yaitu kami mengupayakan transformasi sistem pendidikan melalui Merdeka Belajar untuk menjadikan pendidik Indonesia lebih adaptif. Kami juga menjadikan pengembangan karakter sebagai fokus transformasi pendidikan. Itu kalau menurut Nadiem Makarim. Kemudian ini Merdeka Belajar dibagi menjadi 6, yaitu ada
belajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga adalah gotong royong. Yang keempat adalah mandiri. Yang kelima adalah bernalar kritis. Yang keenam adalah kreatif. Ini yang akan dilakukan Bapak Ibu guru yang sudah nanti mengajar di kelas 1 dan 4, yaitu tentang merdeka belajar. Nah, sekarang saya akan masuk ke materi, yaitu eksplorasi konsep, yaitu pembelajaran 2.1 tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Sebelumnya, ini ada pertanyaan. Kira-kira apakah yang dimaksud dengan disiplin dan nilai-nilai kebijakan universal? Kalau menurut Bapak Ibu, itu disiplin dan nilai-nilai kebijakan universal itu seperti apa? Mungkin Bapak Ibnu bisa memberikan jawaban. Kita mengacu aja pada kata dari disiplin, berarti seorang anak itu harus bisa menertibkan dirinya sendiri di saat belajar. Kemudian nilai-nilai universal adalah nilai yang ditanamkan, yang diarahkan dari Bapak Ibu guru secara menyeluruh. Artinya dari apa yang diajarkan dan dibimbingkan untuk diterapkan pada diri anak-anak secara keseluruhan, baik di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan keluarga, meluasnya lagi kepada lingkungan masyarakat. Iya, terima kasih. Memang benar sekali yang disampaikan oleh Bapak Ibnu. Kita akan melanjutkan tentang teori kontrol dari Dr. William Glasser. Di sini banyak sekali, tidak akan saya terangkan satu persatu. Di situ ada ilusi guru mengontrol murid, sama yang tadi Pak Ibnu sampaikan, yaitu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol saat itu. Bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahwa terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hal untuk memaksa. Kita lanjutkan. Nah, di sini adalah perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Nah, di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama adalah stimulus respon. Itu contohnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu kalau kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, apa bisa? Tidak bisa. Itu termasuk stimulus respon. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini juga kurang tepat. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal orang lain belum tentu bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kemungkinan kalau kita mengontrol orang lain, pasti orang lain juga tidak mau dikontrol oleh diri kita. Dia mempunyai kontrol diri sendiri. Selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini memaksa seseorang jika dia sudah dibujuk tidak bisa, akhirnya dipaksa untuk melakukan sesuai dengan keinginannya. Ini juga
tidak diperbolehkan. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Jadi kita tidak boleh berpikir nanti kita akan menang atau kalah. Jadi kita maju sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kemudian yang teori kontrol, ini adalah perbedaannya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus mempunyai pandangan yang lebih luas. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Hanya ada yang bisa mengontrol diri kita, diri Anda. Jadi hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ada tidak bisa mengontrol orang lain. Berarti kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah kolaborasi dengan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang-menang. Jadi kita harus mempunyai pikiran, harus menang dan menang. Tidak boleh mempunyai pikiran menang atau kalah. Selanjutnya adalah, nah di sini tentang makna disiplin. Makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Jadi kita harus disiplin belajar dan terus belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi ini kalau menurut budaya kita yang bawah sendiri. Padahal disiplin itu adalah kita harus bisa mengembangkan untuk belajar dan belajar. Selanjutnya, dan sini adalah pembelajaran 2.2, modul 2.2, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Selanjutnya, nah, teori motivasi perilaku manusia yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya? Itu termasuk motivasi eksternal. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu motivasi eksternal juga. Yang kemudian adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasi internal, tujuan disiplin positif. Selanjutnya adalah pertanyaan pemantik. Apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, ini mungkin ada yang mau menjawab apa bedanya hukuman dan konsekuensi sebelum kita menuju selanjutnya, pembelajaran selanjutnya. Kita menjadi anak SD saja. Kalau kita termasuk hukuman itu apa, kemudian konsekuensinya apa? Mungkin dari Pak Kun, hukuman menurut Pak Kun itu gimana hukuman itu? Terima kasih. Hukuman menurut saya adalah sanksi atau bila siswa melakukan disiplin. Yang melanggar disiplin itu ya perlu ada hukuman, namun hukuman itu disesuaikan dengan keadaan siswa. Misalkan hukumannya orang dewasa dan anak kecil tentunya tidak sama, karena hukuman itu juga merupakan bagian daripada alat pendidikan. Karena pendidikan itu ada hukuman dan juga ada reward atau ujian. Dari saya itu, terima kasih. Kalau konsekuensinya? Ada
konsekuensinya yang melaksanakan kesalahan itu ya harus dihukum sesuai dengan kesalahannya. Jadi tinggal lihat kesalahannya. Mungkin yang lain, guru yang lain itu. Oke. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang jawaban dari rekan-rekan, yaitu tentang hukuman dan konsekuensi. Kita akan membahasnya, coba. Ya, di sini ada perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Nah, di sini hukuman itu apa toh? Contohnya adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ini sebenarnya hukuman itu tidak boleh diberikan, atau kita akan menghukum murid itu sebenarnya tidak boleh, karena kita sudah mempelajari Merdeka Belajar, hukuman itu tidak diizinkan. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ini mungkin juga kita tidak pernah melakukan karena kita mencintai anak-anak. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Nah, ini termasuk hukuman juga. Kemudian paksaan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, ini juga termasuk hukuman. Selanjutnya adalah konsep diri yang buruk. Selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, di sini anak yang menyembunyikan kesalahan itu seharusnya kita menggali anak-anak itu supaya dia mau mengungkapkan apa yang kesalahan yang mereka lakukan, dan kita menuntunnya dan memberi arahan kepada anak-anak agar anak-anak tersebut bisa hidup, bisa bayangannya adalah bahagia, jadi tidak ada tekanan-tekanan. Kemudian marah, rasa bersalah, diperlakukan merasa tak dihargai. Nah, di sini konsekuensinya adalah sesuatu yang harus terjadi. Untuk yang pertama adalah sesuatu yang harus terjadi. Yang kedua adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak menghargai disiplin. Kemudian stimulus tanggapan. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Selanjutnya, nah di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Ini nanti termasuk yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kalau menurut rekan-rekan, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, coba kita lihat bersama-sama. Jawabannya disimpan. Benar atau salah kalau hukuman? Ya, betul sekali, termasuk. Ternyata apa itu hukuman? Tepuk tangan untuk Pak itu. Yang kedua, di situ ada pertanyaan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya? Konsekuensi. Ada yang jawab hukuman dan konsekuensi. Ya, memang hampir sama antara hukuman dan konsekuensi. Kita lihat bersama-sama. Termasuk hukuman atau konsekuensinya? Iya, termasuk hukuman, bukan konsekuensi. Memang hampir sama antara hukuman dan konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Nah, coba kita lihat bersama. Termasuk hukuman juga. Ya, teman-teman semuanya. Ternyata luar biasa semuanya. Kemudian yang selanjutnya, pertanyaan 4. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Termasuk konsekuensi atau hukuman, coba? Kita lihat bersama-sama jawabannya. Yang
konsekuensi. Betul sekali. Kemudian selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Coba Mbak Ira, Bu Ira, konsekuensi juga. Tepuk tangan untuk semuanya. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi karena dia mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Coba Bu Ira, hukuman juga. Kemudian terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Ya, ternyata konsekuensi. Kenapa di sini? Kenapa di sini konsekuensi? Karena di situ anaknya terlambat pada pelajaran PJOK, bukan terlambat pada waktu masuk jam sekolahnya. Nah, di situ untuk membedakan konsekuensi dan hukuman. Next, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki sekolah mereka, sehingga mereka memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini kalau ini mungkin diterapkan di kelas rendah itu masih belum bisa, mungkin yang bisa adalah kelas 3 ke atas untuk menerapkan restitusi ini. Next, selanjutnya. Di sini ada hukuman, identitas sosial, disiplin, konsekuensi, restitusi. Itu ada banyak sekali, yaitu ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu termasuk hukuman. Sesuatu yang harus terjadi itu konsekuensi. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Jadi restitusi itu merupakan pilihan yang ada. Ya, kita lanjutkan. Next, selanjutnya Mbak Ira. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Jadi anak-anak di SD itu tidak hanya dihukum dengan kekerasan, tapi bisa juga dihukum oleh penghargaan. Pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang itu nanti apa? Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketetapan, kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, kemudian penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Next, selanjutnya. Nah, kita ke pembelajaran yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Selanjutnya. Nah, di sini ada pertanyaan pemanik, bagaimana merumuskan keyakinan kelas. Sini kita akan bahas bersama-sama saja karena mengingat waktu. Next, selanjutnya. Nah, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Di sini ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas, ada lingkungan positif, baru menuju ke budaya positif. Next, selanjutnya. Perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian kalau keyakinan kelas adalah berupa tanggung jawab. Selanjutnya adalah dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas adalah harus menghormati orang lain. Kemudian selanjutnya peraturannya adalah hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran mulai. Kalau keyakinan kelas adalah menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Kalau keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kalau keyakinan kelas itu adalah kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain, bersabar. Kemudian gunakan masker. Kalau keyakinan kelas adalah kesehatan, keselamatan. Kalau peraturan, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau keyakinan kelas, keselamatan dan keamanan. Selanjutnya.
Nah, di sini Bapak Ibu guru baik dari kelas 1 maupun kelas 2 itu seharusnya ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini maksudnya gimana? Kesepakatan kelas itu adalah kesepakatan antara Bapak Ibu guru dengan muridnya. Jadi kita membuat kesepakatan kelas itu bersama anak-anak. Nanti anak-anak disuruh menulis apa saja kesepakatan kelas yang mereka inginkan. Jadi misalnya ada 20 anak, ya kita membuat 20 anak. Kesepakatannya ada 20 anak tersebut. Kalau ada yang sama, ya kita ambil salah satu. Ini saya ambil contoh sedikit dari kesepakatan kelas. Yang pertama adalah datang tepat waktu, kemudian mengucapkan salam. Ini sudah dilakukan di sekolah kita. Setiap datang tepat waktu dan mengucapkan salam, malah ada tambahan kalau ketemu Bapak Ibu gurunya berjabat tangan. Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Selanjutnya adalah berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang keempat adalah aktif dalam pembelajaran. Yang kelima tertib. Jadi Bapak Ibu guru nanti bisa membuat kesepakatan kelas bersama murid-muridnya di kelas masing-masing, baik dari kelas 1 sampai 6. Selanjutnya next. Sekarang ke eksplorasi konsep pembelajaran 4, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini ada pertanyaan tematik. Apa yang Anda pahami terkait kebutuhan dasar manusia? Nah, di sini kira-kira apa kebutuhan dasar manusia? Makan saja? Hanya makan, minum? Tempat tinggal? Sandang, pangan, Ya. papan. Ya, coba kita lihat ke bawahnya, Mbak Ira. Ya, di sini ada harus bertahan hidup itu ada cinta dan kasih sayang, kemudian ada kesenangan, ada penguasaan, ada kebebasan. Jadi itu yang dimaksud. Jadi bukan hanya makan, minum ya, itu termasuk yang ya, yang penting untuk Bapak Ibu guru. Selanjutnya adalah posisi kontrol, pembelajaran 5, posisi kontrol. Nah, di sini menyebutkan 5 posisi kontrol kita sebagai guru itu apa saja. Kira-kira sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang tahu posisi kontrol kita sebagai guru itu sebagai apa? Kontrolnya? Mengontrol emosi, apa lagi? Ada sudah dibuka. Selanjutnya, ya kita 5 kontrol posisi 5 posisi kontrol itu yang pertama ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, kemudian ada manajer. Nah, di sini itu sebagai 5 kontrol posisi, mungkin 5 posisi kontrol. Mungkin ini untuk guru kelas 1 dan kelas 4 ya, karena untuk pembelajaran Merdeka Belajar. Di sini ada identitas gagal, kontrol dari luar, menghindari hukuman. Misalnya guru berbuat, penghukumnya adalah menghardik, menunjukkan, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ini termasuk penghukum. Kemudian membuat orang bersalah, dia harus berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, itu termasuk seharusnya, terus ibu kecewa itu termasuk membuat orang merasa bersalah. Kemudian menjadi teman, itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kalau pemantau, menghitung dan mengukur. Kalau manajer adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini untuk bilang guru berbuat. Jadi ada 5 posisi kontrol itu. Kemudian yang kalau guru berkata, ini contoh penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Rasakan, itu tidak diperbolehkan. Itu termasuk penghukum. Ya, itu termasuk penghukum. Kemudian selanjutnya adalah membuat orang merasa bersalah. Kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres, lah itu termasuk membuat orang merasa bersalah.
teman. Kemudian bagi teman, ayolah lakukan demi ibu. Misalnya kalau bapak ibu punya anak, dia sebagai teman bapak ibu dengan mengucapkan ayolah lakukan demi ibu, itu termasuk orang tua sebagai teman atau guru sebagai temannya. Kemudian pemantau, apa peraturannya, nah, itu termasuk pemantau. Kemudian manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, itu termasuk manajer. Nah ini masih banyak sekali, itu tidak usah diterangkan karena waktu. Kita menuju ke pertanyaan-pertanyaan. Ini nanti termasuk tadi manajer, apa penghukum, ya. Coba termasuk itu tadi ya, yang 5 posisi core control. Saya kecewa sekali dengan kamu, termasuk penghukum atau Hukum. next ke atas mbak, biar Bersama. ini. Termasuk penghukum atau membuat orang merasa bersalah, atau teman atau pemantau atau manajer, termasuk itu atau yang mana ya? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu, itu termasuk apa? Rasa kecewa. Membuat kecewa tadi, merasa bersalah. Coba Bu Hera, jawabannya benar atau salah? Ya, membuat orang merasa bersalah. Ya, bagus sekali. Ya, kita lanjutkan. Kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti termasuk membuat orang merasa bersalah atau yang lainnya? Membuat orang merasa bersalah juga? Coba kita lihat bersama-sama. Iya, termasuk penghukum, termasuk Pak Ibnu yang benar. Tepuk tangan untuk Pak Ibnu. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Tadi termasuk. Coba kita lihat bersama-sama. Iya, benar teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ribet. Ada dia. Termasuk apa? Manajer atau pemantau atau penghukum atau pemantau teman? Ayo siapa yang ini bisa? Pemantau? Coba kita lihat bersama-sama. Termasuk apa? Manajer. Iya, termasuk pemantau. Ya benar, benar sekali. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Coba ini termasuk manajer atau penghukum atau teman? Iya, termasuk manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum atau yang merasa bersalah, membuat orang merasa bersalah? Ya, kita lihat bersama-sama jawabannya apa? Oh iya, penghukum. Ternyata yang bawa adalah penghukum, bukan pemantau Pak Ibu. Next selanjutnya. Nah, ini tentang pembelajaran 6, yaitu segitiga restitusi. Pertanyaan pemantiknya adalah jelaskan langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Selanjutnya kita langsung saja kita jawab bersama-sama. Segitiga restitusi itu bentuknya seperti ini, ada segitiga merah, segitiga biru, tapi di situ menerangkan, misalnya yang pertama adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini yang ditujukan ke anak-anak. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nilai apa yang telah kita sepakati? Di sini adalah menentukan validasi tindakan yang salah, terus menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan pada murid kita. Itu termasuk segitiga restitusi. Jadi kita tidak, yang pertama tadi kembali ke awal, itu tidak boleh menghukum anak-anak, tapi kita harus menuntun dan memberikan motivasi-motivasi kepada anak-anak. Jadi kita tidak boleh, sebenarnya itu tidak boleh membentak anak-anak. Tapi kadang kalau kita sudah emosinya wow, ya pasti juga membentak
Tapi itu sebenarnya tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, kita akan berdiskusi tentang disiplin positif. Selanjutnya, Mbak Ira. Nah, di sini nanti ada, silakan naik ke bawah. Nah, di sini nanti ini sudah saya bentuk 2 kelompok, yaitu materi pemandu peserta untuk membagi dirinya menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 sampai 5 orang. Karena di sini ada 10 orang, saya bagi menjadi 2 kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian Bapak Ibu guru akan berdiskusi dengan rekan sejawat. Kemudian tugasnya adalah menganalisis 2 studi kasus yang disediakan menggunakan pisau analisis materi budaya positif yang telah dipelajari. Kemudian nanti waktunya adalah 10 menit. Nanti setiap kelompok memilih 1 orang untuk berbicara, menjadi juru berbicara untuk menerangkan hasil dari diskusi kelompok tadi. Kemudian hasil diskusi dipresentasikan. Silakan buka untuk kasus satunya adalah guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Tertawa dan tidak mengindahkan kehirauan Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah. Sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu tegur Bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah Ibu, santai saja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Selanjutnya next. Lanjutan dari kasus 1. Keesok harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan minta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Lanjutan dari kasus 1 tadi. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah kondisi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Itu yang kasus pertama. Silakan untuk kelompok 1 untuk mengerjakan kasus 1, kemudian nanti kelompok 2 menerangkan kasus 2. Kasus 2 tidak saya bacakan, dibaca sendiri. Coba kasus 1, silakan kelompoknya Pak Ibnu dirundingkan bersama-sama. Itu tentang kasusnya kasusnya Bu Santi terhadap Bu Eni. Ya, silakan berunding bersama kelompok kalian masing-masing. Ya, pembuatan selesai tidak ada. Silakan.
Ya, Bu. Ya, coba untuk kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Dari kasus 1 antara ibu guru kelas dan ibu guru pengganti, sikap restitusi yang bisa dijalankan yaitu yang pertama untuk mengklarifikasi serta mengevaluasi diri. Siapa yang diklarifikasi yaitu menanyakan kembali tentang laporan Ibu Ani yang sebagai guru pengganti tadi. Kemudian menanyakan apakah mereka bersedia melakukan restitusi. Kemudian yang kedua, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ke dalam diri siapa? Yaitu pada Vivi dan Natali yang sempat berdebat, namun pada akhirnya tetap mau meminta maaf. Walaupun sebelumnya Vivi dan Natali sempat egois karena merasa benar. Kemudian yang ketiga, sikap restitusi yang ketiga yaitu fokus pada solusi dan menguatkan, dengan cara menanyakan kembali apakah mereka bisa melakukan dengan restitusi. Kemudian sikap restitusi yang keempat yaitu fokus pada karakter bukan tindakan, yaitu menunjukkan bahwa sikap kita sebagai murid harus lebih santun, baik diajar guru kelas ataupun diajar guru penggantinya. Itu Bu jawaban dari saya. Ya, yang selanjutnya. Kasih contoh kalau ada beberapa pertanyaan. Kedua, ketiga, dan keempat. Nah, itu jawabannya sudah semua. Kemudian untuk melakukan posisi kontrol restitusinya, Ibu Eni mencoba mendekati Vivi dan Natali dan menegur mereka sekaligus bertanya dengan halus. Vivi dan Natali, Ibu perhatikan kalian tidak menghiraukan Ibu dan tetap tidak mengerjakan tugas. Tadi Ibu sudah menegur kalian, tapi kalian tetap tidak hiraukan dengan Ibu. Jangan sampai tindakan kalian mengganggu teman yang lain. Kasihan teman lain yang ingin fokus belajar. Itu posisi kontrol Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Ali, membuat orang lain merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol Ibu Ani bila sebagai teman, yaitu Ibu Eni mencoba mendekati Vivi dan Natali untuk menegur mereka sekaligus bertanya. Kemudian Ibu Eni menjadi posisi kontrol sebagai manajer,
dia akan menanyakan atau dividen ini akan diajak untuk menganalisis kebutuhan diri, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi murid saat diajar oleh guru penggantinya. Kemudian yang ketiga, alur restitusinya atau langkah-langkah restitusi yang dilakukan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Itu jawaban dari hasil diskusi kami kelompok 1 mengenai kasus yang dilakukan oleh Vivi dan Natali. Beri operasional meriah untuk kelompok 1. Mungkin dari kelompok 2 ada yang mau ditanyakan dari jawaban-jawaban dari kelompok 1? Oh, itu aja. Nah, itu tadi termasuk posisi kontrol 3 restitusi, ya. Jadi kita bisa menerapkan 3 restitusi itu di kelas masing-masing. Misalnya saja, kalau sudah tidak ada ditanyakan, kita lanjutkan. Misalnya saja, Bapak Ibu bisa mengetahui masalah anak-anak. Nah, saya kemarin terinspirasi pada kelas 1. Ada anak yang suka meminta uang pada temannya, ya Bu? Nah, coba itu diceritakan Bu, itu bagaimana anak itu kok bisa meminta uang pada teman-temannya? Maaf, anak itu kalau saya tanya kadang-kadang tidak diberi uang saku, sehingga dia itu ingin jajan seperti temannya, sehingga anak tersebut meminta pada salah satu temannya. Untuk sementara beritanya hanya seperti itu. Apakah jika anak itu meminta kepada temannya, ibu akan menghukum anak tersebut atau memberi arahan atau gimana? Pertama-tama kita juga harus mengetahui dulu kasusnya, sehingga kita memberi pertanyaan-pertanyaan. Nah, setelah itu jawabannya bagaimana, kita memberikan arahan ke hal-hal yang positif. Terima kasih untuk jawabannya. Berarti di setiap kelas sebenarnya kita sudah melakukan restitusi segitiga, ya. Jadi kalau misalnya ada anak yang mengalami misalnya minta uang saku kepada teman-temannya, itu kita hanya boleh mengarahkan dan membimbing, kemudian anak ditanya kenapa kok melakukan seperti itu. Setelah tahu jawabannya, anak-anak dituntun dan dibuat untuk menjadi anak yang lebih baik lagi. Mungkin dari inti dari pembelajaran hari ini itu kurang lebihnya. Saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan yang lain nanti mungkin bisa, kalau kita di ruang guru atau bagaimana, kita kerjakan bersama-sama atau kita jawab secara bersama-sama. Dari saya, pemateri dari modul 1.4 tentang disiplin positif, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materi hari ini. Semoga penyampaian materi hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Masuk acara yang terakhir itu adalah penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup bersama-sama dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Dari saya
ya, itu bukan susah. Kita akan latihan sungguh-sungguh. Coba sebelumnya kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya, silakan duduk. Kalian tahu ibu panggil ke sini tadi? Tidak tahu, Bu. Oh, tidak tahu. Ya, kalian tadi ibu amati waktu ekstra Pildadil, kalian kayak kelihatan gimana gitu, kayak putus asa, kayak kurang percaya diri. Ada apa dengan kalian? Iya, Bu, yang di bagian Arab itu susah banget. Oh, yang di bagian Arab sangat susah banget. Kamu Benar, Bu, yang bahasa Arabnya susah sekali. ya, memang kita harus tetap belajar. Di bahasa Arab itu memang agak sulit, tapi kalian harus tetap mempunyai semangat untuk belajar karena setiap orang itu oh begitu. Berarti kalian merasa kayak kurang percaya diri atau kayak mengeluh tadi, berarti kalian tidak bisa bahasa Arab. Ya, semua anak itu pasti mempunyai kekurangan atau kelebihan masing-masing. Jadi kalian harus bersyukur. Kalau kalian belajar sungguh-sungguh, pasti bisa. Nah, apa penyebab kalian kok merasa kurang kayak nggak bisa gitu? Saya kurang yakin pada diri saya sendiri, Bu. Oh, begitu, kurang yakin pada diri sendiri. Walau kalian kurang percaya diri, kalian harus belajar bersungguh-sungguh dan punya keyakinan bahwa kalian pasti bisa seperti teman-teman kalian. Bisakah kalian menumbuhkan percaya diri pada kalian diri sendiri? Insya Allah bisa, Bu. Nah, percaya diri itu penting pada diri kalian. Nah, kita harus belajar percaya pada diri sendiri. Nah, sekarang bisakah kalian punya perasaan percaya pada diri kalian sendiri? Sudah, Bu, saya akan belajar sungguh-sungguh dan percaya pada diri saya sendiri. Ya, alhamdulillah, memang kalian anak luar biasa. Semoga kalian bisa belajar sungguh-sungguh untuk bisa melakukan Pildadil. Besok ibu akan coba ulangi kalian untuk berlatih Pildadil. Semoga kalian bisa. Bagaimana perasaanmu setelah diberi pengarahan Bu Guru? Saya merasa dihargai, tidak dipojokkan, walau saya belum bisa melaksanakan Pildadil. Saya bisa cari jalan keluar, perbaiki diri, dan mengajak teman-teman untuk percaya diri.
boleh istirahat dulu ya. Kamu tadi disuruh Bu Sri ke sini, tahu mau diapakan? Nggak tahu, Bu. Oh iya, enggak tahu. Tadi waktu istirahat, waktu teman-temanmu bermain, kamu kayaknya minta uang ke temanmu ya? Iya, Loh, kenapa kok minta teman ke temanmu? karena saya nggak dikasih uang saku. Oh tidak. Terima kasih. Iya, besok jangan diulangi lagi ya. Iya. Perasaanmu setelah mendapatkan bimbingan dari Bu Guru? Saya merasa